untuk proyek Taman Nyawiji yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Untuk tahap pertama sudah P2 selesai. Nanti kita lihat bagaimana kualitas dari pekerjaan itu. Memang dalam pelaksanaan itu sangat ketat sekali. Bahkan kita sudah segan-segan untuk blacklist apabila tidak tercapai target yang sesuai spesifikasi teknis yang ada. Nah, kalau ada indikasi, ya Publibut kita harus APH ini turun untuk melakukan investigasi. Proyek prestisius Taman Nyawiji yang dikerjakan di atas lahan bekas Pasar Wage Nganjuk mencuri perhatian publik sejak kali pertama dibangun pada tahun 2019 yang lalu. Taman yang digadang-gadang bakal menjadi landmark kebanggaan warga bumi Anjuk Ladang itu sudah pernah disidak oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk. Kala itu para wakil rakyat menemui beragam kekurangan dalam pembangunan proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah itu, di mana salah satu wahana bernama pergola kayu yang berbentuk seperti lorong itu kondisinya sebagian terbuka atau retak-retak padahal baru dibangun. Beberapa kalangan menilai pembangunan tahap 1 Taman Nyawiji itu dinilai terlalu besar anggaran jika dibandingkan dengan hasil pelaksanaan proyek yang bersumber dari uang rakyat itu. Untuk saat ini, pembangunan tahap 1 Taman Nyawiji telah rampung dan oleh CV Kurnia Jaya selaku rekanan penggarap telah diserahkan ke dinas terkait. Dari serangkaian informasi itulah, pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagai aparat penegak hukum juga langsung turun untuk melakukan monitoring sekaligus pengawasan. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan kepada Akurasi TV menyampaikan, secepatnya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Kajari juga menyampaikan, jika nantinya memang benar ditemukan adanya indikasi pengurangan volume pekerjaan atau pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi dan dokumen kontrak yang ada, sebagai aparat penegak hukum dirinya memastikan akan melakukan investigasi ke lapangan. Jadi begini, untuk proyek Taman Nyawiji yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, saya mendapat informasi bahwa pekerjaan itu sudah dinyatakan selesai. Namun ini kita masih menghargai mekanisme yang ada, bahwa setelah pekerjaan itu selesai nanti dijadikan atau dilaksanakan serah terima pekerjaan. Jadi serah terima pekerjaan itu nanti oleh pemilik kegiatan akan dievaluasi apakah ini sesuai apa tidak dengan kontrak yang ada. Nah, untuk itu kita masih melihat dan kami memonitoring sejauh mana hasil pekerjaan itu, dan nantinya kalau misalnya ada indikasi-indikasi pengurangan pekerjaan dan kualitas pekerjaan, kita juga akan melakukan koordinasi dengan pihak APIP yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, yaitu dari Inspektorat Daerah. Untuk mekanisme proses evaluasinya itu sendiri nantinya seperti apa itu? Ya, jadi mekanisme begini, kalau pekerjaan kontrak itu sudah selesai, itu biasanya ada pekerjaan pemeliharaan terhadap objek pekerjaan itu. Nanti kita lihat bagaimana kualitas dari pekerjaan itu, kemudian nanti dari pihak APIP juga siogianya harus memonitor pekerjaan itu. Nah, kalau ada indikasi, ya Publibut kita harus APH ini turun untuk melakukan investigasi. Untuk indikasi artinya mungkin maladministrasi dari proses tahapan pengadaan hingga proses pengerjaan atau seperti apa ini? Kita begini, jadi kita untuk barometernya itu pekerjaan fisiknya seperti apa, sesuai dengan RAB atau tidak, sesuai dengan kontrak apa tidak, itu yang utamanya. Yang rentan itu biasanya dijadikan dasar untuk kita APH untuk melakukan penyelidikan. Menanggapi penilaian itu, Rewahyu Kuncoro selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengatakan,
jika semua proses pengadaan hingga proses pembangunan proyek Taman Nyawiji sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia juga membenarkan jika saat ini pengerjaan tahap 1 itu sudah rampung dikerjakan 100% dan oleh pihak rekanan telah diserahkan. Selain itu, Triwahyu juga mengatakan jika nantinya masih ada tahapan lanjutan pembangunan. Karena hal itulah hingga saat ini pihaknya belum membuka pagar penutup. Hal itu dilakukan untuk menjaga fasilitas yang telah rampung dikerjakan di tahap 1 tersebut. Selain itu, Triwahyu juga menyampaikan dalam pelaksanaan pembangunan Taman Nyawiji itu, dirinya telah melakukan pengawasan secara ketat. Bahkan dia mengaku tidak segan-segan untuk melakukan blacklist terhadap rekanan apabila tidak bisa mengerjakan proyek tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Untuk tahap pertama sudah B2 selesai. Nilainya berapa Pak itu Pak? Nilainya kalau dari pemenang tendernya itu sekitar 2,9. Jadi sampai 3 kali retender. Kenapa Pak kok sampai 3 kali retender Ya, itu? memang karena tidak memenuhi syarat. Itu kan kewenangan dari WRP karena memang persaingan toh itu kan. Ada saling tawar dan sebagainya, administrasi dan sebagainya itu kan. Itu. Kenapa kok sampai sekarang pagarnya itu belum dibuka itu Pak? Karena memang belum selesai. Karena di situ ada material yang mungkin punya nilai tinggi. Jadi sekarang itu tugas saya mengamankan bagaimana lampu-lampu yang terpasang itu tidak sampai hilang. Sekali kita buka ya hilang karena itu barang-barang juga nilainya tinggi semua. Gitu. Dari hasil penyerahan itu Pak, sudah dilakukan pemeriksaan dan apakah sesuai dengan spesifikasi yang ada gitu Pak? Insya Allah sudah, karena kita juga dari konsultan perencana sudah merencanakan maksimal. Terus kemudian dari konsultan pengawas ya sudah bekerja maksimal, dan kita memang dalam pelaksanaan itu sangat ketat sekali. Bahkan dari kondisi yang pada saat perjalanan itu kita sudah maksimal, bahkan tidak segan-segan untuk blacklist apabila tidak tercapai target yang sesuai spesifikasi teknis yang ada. Terlepas apakah pengerjaan Taman Nyawiji tahap 1 yang pada tahun 2019 dikerjakan oleh CV Kurnia Jaya dengan nilai 2,9 miliar itu telah sesuai dengan spesifikasi atau tidak, yang pasti masyarakat Bumi Anjuk Ladang berharap kepada seluruh pihak terkait, aparat penegak hukum maupun DPRD, terus melakukan fungsinya sehingga anggaran yang bersumber dari uang rakyat itu manfaatnya akan kembali kepada rakyat pula. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.